Mohon mohon izin Bapak Ibu agar semakin meriah kita buka dengan pantun, boleh? Sik. Jalan-jalan ke kota Bekasi, pulangnya mampir rumah Pak Wali. Alhamdulillah kita ada di sini sama-sama saling silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka puasa pakai es kelapa, rasanya manis, pengen ketawa. Alhamdulillah kita berjumpa untuk acara yang istimewa. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segenap tamu yang kami hormati dan muliakan, Bapak Wali Kota Bekasi, Bapak Dr. Haji Triadianto beserta rombongan, Bapak Ketua DKM, para pengurus besar Masjid Nurul Ikhwan, dan seluruh saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali berterima kasih, kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah dengan selalu menjaga nilai-nilai keimanan. Bersyukur kepada Allah untuk selalu berbagi kepada sesama manusia. Bersyukur kepada Allah untuk saling membantu saudara kita yang membutuhkan pertolongan kita. Dan semoga kita semua nanti di hari kiamat mendapatkan pertolongan syafaat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin kaum muslimin jamaah sholat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sejarah Islam disebutkan dan diceritakan bahwa salah satu kiat agar suatu masyarakat, suatu negara, suatu kota menjadi kota yang aman, nyaman, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, aman, selamat, sejahtera, adalah di dalamnya harus ada kerjasama, sinergi yang baik, hubungan yang harmonis antara para tokoh agama, para tokoh ulama, dan para pemimpin kita. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita sebagai seorang hamba Allah yang wajib taat kepadanya. Maka kewajiban lainnya adalah kita taat kepada para pemimpin kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita informasi di dalam surah An-Nisa ayat 59. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasulah wa ulil amri. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah perintah Allah dan taatlah kalian semua kepada perintah Rasul kalian, dan taatlah kalian kepada para pemimpin kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadirin sekalian, kembali mengingatkan kita dan menegaskan kepada kita untuk selalu menjadi pemimpin yang berbuat kebaikan, memberikan manfaat kepada masyarakat sebagai wujud cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman surah Al-Maidah ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian para penegak kebenaran, pemimpin yang adil, dan jadilah kalian semua saksi-saksi yang adil. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas bagaimana kiat atau kerjasama yang baik yang mesti kita lakukan dengan para pemimpin kita, dengan para tokoh agama kita, para ulama kita?
Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah pernah memberikan sebuah nasihat kepada seorang murid bahwasanya yang pertama, kerjasama yang baik antara pemerintah suatu wilayah dengan para tokoh ulama adalah dalam kerjasama pembangunan. Pembangunan fisik adalah pembangunan infrastruktur yang mesti dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin kita. Mengingat para pemimpin-pemimpin kita sudah memiliki sebuah anggaran yang sangat cukup untuk mendirikan, membangun sebuah tempat-tempat yang baik. Dan pembangunan non-fisik atau pembangunan mental spiritual, pemahaman agama adalah tanggung jawab utama para ulama kita. Tanggung jawab utama para ulama kita. Maka seorang ulama dan umaro tidak bisa dipisahkan. Keduanya adalah kesatuan dan persatuan. Sebagaimana keberhasilan dahulu ketika di zaman Khulafaur Rasyidin, bagaimana hebatnya suatu negara, wilayah berkembang pesat atas kerjasama yang baik para pemimpin-pemimpin mereka dan para tokoh-tokoh ulama mereka. Dan yang terakhir adalah kerjasama dalam hal musyawarah kesepakatan. Hadirin kaum muslimin jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bermusyawarah dalam agama menjadi sebuah kebijakan yang harus dijalankan oleh setiap para pemimpin kita, dibantu nasihat kebaikan, pesan agama yang disampaikan oleh para tokoh-tokoh agama kita. Maka betapa hebatnya ketika para pemimpin-pemimpin kita mendapatkan nasihat-nasihat kebaikan dari para ulama, menjalankan setiap perintah Tuhannya dan menjauhi segala yang berbau haram dalam kehidupan kita. Insya Allah negara kita menjadi suatu wilayah, kota, kabupaten yang di dalamnya terdapat keamanan, kenyamanan, selamat, sehat, sejahtera. Amin. Allahumma amin. Demikian kultum yang bisa disampaikan. Saya tutup dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke kota tua. Asik. Jangan lupa membeli makanan. Demikian kultum dari saya. Jika ada kurang, mohon dimaafkan. Ubur-ubur ikan lele, mari kita sholat tarawih. Billahi taufiq hidayah wa ridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Kita